Shalom jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melihat orang yang mau bekerja keras, orang yang mau berusaha, dan orang yang mau terus berjuang, kita senang gak sih ngeliat orang yang demikian? Firman Tuhan malam hari ini terambil dari Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan baca untuk kita sekalian. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bapak Ibu Saudara, di dalam teks yang kita baca, Tuhan Yesus memuji jerih payah dari orang-orang di Efesus. Kalau mau dibahasakan di dalam bahasa sehari-hari Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu bilang, aku tahu apa yang kamu lakukan, aku tahu apa yang kamu perbuat, kamu itu kerja keras. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mereka kerja keras apa dan untuk apa? Perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara, jika di Efesus itu merupakan satu tempat pertemuan dari berbagai agama, dan di Efesus itu juga menjadi salah satu tempat atau menjadi salah satu pusat penyembahan dari Kaisar Romawi. Mereka juga punya kuil-kuil yang terkenal dan tentunya didewakan ya Bapak Ibu Saudara. Salah satu kuilnya adalah Artemis, dan selain menjadi pusat agama, kuil Artemis ini juga menjadi pusat kejahatan dan kebejatan moral. Kuil itu dipercaya begini Bapak Ibu Saudara, semua penjahat akan dilindungi jika mereka masuk di dalam kuil tersebut. Nah, kuil inilah Bapak Ibu Saudara yang menjadikan Efesus itu sebagai tempat yang terkenal dengan kejahatan mereka. Nah, di tengah kondisi yang demikian Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen yang ada di Efesus itu semakin dibenci oleh orang-orang yang ada di sana. Mereka bukan hanya dibenci ya, tetapi kehidupan mereka hari lepas hari itu juga dipersulit oleh mereka. Salah satunya adalah di dalam hal perbelanjaan gitu ya. Mereka dipersulit dalam hal berbelanja, dan orang-orang Kristen yang ada di sana juga mengalami penganiayaan secara fisik. Dan tentunya banyak sekali hal-hal yang tidak mengenakan yang harus mereka alami pada saat itu. Nah, di dalam keadaan yang demikian Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa mereka ini tetap bertekun. Mereka tetap bertekun di dalam iman mereka. Dikatakan mereka itu sabar di dalam menghadapi penderitaan mereka. Mereka tidak marah, mereka tidak kecewa, dan mereka tidak bersungut-sungut. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, dikatakan mereka tidak sabar dengan orang-orang jahat. Orang-orang jahat ini adalah, yang dimaksudkan orang-orang jahat di sini adalah yaitu para rasul palsu yang mereka menyebarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Nah, karena orang-orang Kristen yang di Efesus pada saat itu adalah orang-orang yang bertekun, orang-orang yang giat di dalam mempelajari firman Tuhan, dan mereka sangat menguasai doktrin, maka dengan kekuatan itulah mereka dapat melawan dan mereka dapat mengalahkan ajaran-ajaran yang menyesatkan yang diajarkan oleh rasul-rasul yang palsu tadi. Dan inilah Bapak Ibu Saudara yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memuji kerja keras mereka, kegigihan mereka di dalam pekerjaan Tuhan. Mereka bertekun dan mereka bersemangat di dalam menghadapi ajaran-ajaran sesat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di tengah keberhasilan mereka dari kerja keras mereka untuk
melawan ya ajaran-ajaran yang sesat tadi, Tuhan Yesus mengkritik mereka. Nah, ini berbeda dengan kebiasaan dari kita para manusia ya Bapak Ibu Saudara, yang seringkali kita menemukan tipe-tipe manusia tuh yang hanya suka memuji aja, nggak suka mengkritik, atau sebaliknya hanya suka mengkritik tapi tidak suka memuji ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan Yesus di sini melakukan satu pujian dan juga ada satu kritikan. Kalau itu tadi pujiannya, maka kritikannya adalah Tuhan mengkritik mereka karena mereka sudah kehilangan kasih yang mula-mula, yaitu kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama manusia. Dan kasih mereka kepada Allah ini dulunya itu berkobar-kobar, tetapi sekarang gereja Efesus telah meninggalkan kasih yang mula-mula itu. Nah, dengan mereka meninggalkan kasih yang mula-mula itu, apakah mereka sudah tidak lagi bertekun? Apakah mereka sudah tidak lagi bekerja keras? Apakah mereka tidak lagi antusias di dalam membasmi ajaran-ajaran palsu yang ada, Bapak Ibu Saudara? Tentu saja jawabannya masih saja mereka lakukan itu. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka melakukan semuanya itu dengan kasih yang berkobar kepada Allah, atau hanya sekedar menjalankan karena itu sudah biasa saya lakukan? Itu sebagai satu kewajiban yang sudah saya lakukan. Bagaimana dengan setiap kita, Bapak Ibu Saudara? Saat kita melakukan sesuatu, apakah kita melandasinya karena kita mengasihi Allah, atau karena itu sebagai satu kebiasaan yang sudah biasa kita lakukan dan sebagai satu keharusan yang sudah seharusnya kita lakukan? Saya nggak tahu apa yang saat ini Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin selama ini kita menjadi seorang pengkhotbah, kita menjadi seorang worship leader, kita menjadi seorang pemain musik, singers, multimedia, songman, kameramen, penerima tamu, kolektan. Mungkin kita juga selama ini menjadi pengurus komisi, kita menjadi majelis gereja mungkin udah 8 tahun, kita udah jadi guru sekolah minggu mungkin 25 tahun. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, yang saya nggak tahu dengan pasti apa yang saat ini Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi pada malam hari ini, saya mengajak setiap kita untuk kita boleh bertanya kepada diri kita sendiri. Sejauh mana kita melakukan semuanya itu? Apakah kita sudah melakukan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Allah? Kita lakukan itu dengan segenap hati kita, dengan hati yang terus berkobar bagi Allah, atau hanya sebagai ini tugas saya, ini udah biasalah saya lakukan, udahlah kayak kemarin-kemarin aja, sudahlah jalani aja. Bapak Ibu Saudara, jika hal kedua yang itu ada pada diri kita, maka mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengundang kita untuk kita kembali kepadanya, kembali kepada kasih-Nya yang semula. Memang dalam kita mengikut Tuhan, itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Dan bisa dua kemungkinan dalam kita mengikut Tuhan. Dengan tantangan yang ada, kita semakin lelah, kita semakin loyo, atau kita semakin bersemangat, kita semakin bergairah. Dan tentunya hanya Allah Roh Kudus yang dapat dan sanggup memampukan setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami memohon Tuhan selidiki hati kami. Jika hati kami saat ini dingin ya Tuhan, kami mohon pemulihan daripada Tuhan. Tapi jika saat ini Kau menjumpai ada api yang masih membara, bantu kami untuk menjaga
agar apinya tetap terus menyala. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah menyapa kami pada malam hari ini dapat mempertobatkan dan menguatkan setiap kami. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.